Militer Israel melakukan berbagai cara untuk melegalkan penyerangan beberapa rumah sakit di Gaza. Di antaranya yang dilakukan adalah membuat berita-berita hoaks yang disebar. Tujuannya, tentara Israel ingin menghancurkan rumah sakit di Gaza tersebut. Hoaks dan video bohong pun diproduksi, termasuk sebuah video tentara Israel yang menurutnya sedang menunjukkan daftar nama tentara Hamas dengan tulisan Arab di sebuah ruangan di bawah tanah rumah sakit Al-Shifa. Video tersebut telah beredar, namun setelah dibaca lebih detail, terlihat jelas bahwa itu bukanlah nama-nama pejuang Hamas, tetapi nama-nama hari yang ditulis dalam bahasa Arab. Itu adalah salah satu hoaks yang terang benderang yang dibuat oleh IDF. Tujuan utamanya adalah untuk membenarkan mereka untuk menyerang rumah sakit di Gaza. Rumah sakit Al-Shifa menjadi fokus narasi yang saling bertentangan. Pertempuran telah mencapai gerbang rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Pasukan darat Israel hampir sepenuhnya mengepung gedung-gedung medis rumah sakit yang oleh tentara Israel dikatakan berada di atas markas bawah tanah pejuang Hamas di kota Gaza. Dilansir dari AFP, para medis di rumah sakit membantah klaim tersebut dan mengatakan pasukan Israel telah menjebak pasien dan warga sipil di dalam rumah sakit dalam kondisi pertempuran. Rumah sakit Al-Shifa telah menjadi titik fokus perang di Gaza sebagai simbol penderitaan warga sipil dan narasi yang saling bertentangan dari Israel dan Hamas. Inti dari klaim yang bersaing mengenai rumah sakit tersebut adalah tuduhan Israel bahwa Al-Shifa berada di atas jaringan terowongan luas yang menampung markas besar kelompok militan Islam di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengklaim Israel memiliki bukti nyata bahwa rumah sakit tersebut digunakan untuk menyembunyikan anggota Hamas. Mereka menuding rumah sakit Al-Shifa digunakan oleh organisasi Hamas sebagai markas besarnya. Mereka menuduh Hamas memiliki beberapa kompleks bawah tanah di bawah rumah sakit yang dapat diakses melalui beberapa terowongan dan pintu masuk di salah satu bangsal. Tentu saja, staf rumah sakit di Al-Shifa membantah tuduhan Israel dan mereka para medis menyerukan penyelidikan independen atas klaim tersebut. Pasukan Israel tampaknya hampir seluruhnya mengepung kompleks rumah sakit Al-Shifa yang terletak di kota Gaza di mana sebanyak 3.000 pasien dan staf berlindung di dalamnya tanpa bahan bakar, air, dan makanan yang memadai, kata Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan PBB. Militer Israel mengatakan bahwa pihaknya menyediakan koridor yang aman bagi orang-orang di dalam rumah sakit untuk bergerak keluar selatan. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa Mohammed Abdul Salmiya mengatakan kepada France 24 pada hari Senin bahwa klaim IDS adalah kebohongan. Para pejabat kesehatan Palestina yang berada di dalam rumah sakit tersebut mengatakan bahwa kompleks rumah sakit tersebut terus-menerus dikepung oleh tembakan senjata berat. Yossefat Lifshitz, seorang wanita berusia 85 tahun yang disandra oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober, mengatakan kepada wartawan setelah dia dibebaskan bahwa ketika ditangkap dia telah berjalan berkilo-kilometer melalui terowongan di Gaza yang seperti jaring laba-laba. Bukti hanya berdasarkan dugaan yang diberikan Israel sejauh ini tidaklah cukup. Meski begitu, Israel menambahkan klaimnya dalam sebuah artikel di New York Times yang diterbitkan hari Senin, di mana 8 pejabat pertahanan dan intelijen Israel menjelaskan rincian lebih lanjut tentang pusat bawah tanah di bawah rumah sakit yang dapat menampung setidaknya beberapa ratus orang. Kompleks tersebut sebagian bergantung pada listrik yang dialihkan dari rumah sakit Al-Shifa, kata mereka dalam sebuah pernyataan. Pejabat Amerika yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada New York Times bahwa mereka yakin Hamas menggunakan jaringan terowongan di bawah Al-Shifa sebagai markas operasi dan penyimpanan senjata. Namun, The New York Times menyimpulkan bahwa foto-foto yang diperlihatkan sebagai bukti pintu masuk terowongan dekat rumah sakit Al-Shifa tidak dapat dibuktikan. Sejauh ini, hanya Hamas yang mengatakan pihaknya siap dan akan menyambut baik penyelidikan semacam itu yang memerlukan jaminan akses yang aman bagi tim ahli independen serta analisis panjang terhadap berbagai sumber data seperti rekaman, peta, dan citra satelit. Dalam kondisi saat ini, penyelidikan seperti itu sangatlah kecil kemungkinannya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.